Assalamualaikum. Apa kabar, sehat? Sehat, Bu. Bagas, oke? Strong ya pagi ya. Ewin, siapkan dulu, Win. Sudah dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua. Arya ada. Ewin ada. Mana Arya? Oh. Belajar itu sulit. Terkadang belajar itu pahit. Ya. Tapi dengan belajar, ya, itu bekal kita sampai kita ke nanti seumur hidup. Kalau tanya Bu, sampai kapan kita belajar, Bu? Sampai mati. Jadi ketika kita jasad kita dimasukkan ke liang lahat, kita nggak ada belajar lagi. Kita cuma bertanggung jawaban aja. Ya, tujuan pembelajarannya itu setelah membahas materi ini, kalian itu harus mampu yang pertama memahami dan menganalisis letak, luas, batas wilayah Indonesia. Kita sama-sama dulu buka bukunya halaman 5. Halaman 5 tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Ya. Silakan dulu dibaca 2 menit bukunya. Ya, silakan. Selamat datang di Review Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama adalah letak fisiografis Indonesia. Letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Dalam pembelajaran kali ini, dari mulai letak fisiografis, letak fisiografis itu kan kita lihat Indonesia itu dari fisiknya. Berarti ada 2, letak astronomis dan letak geografis. Ada yang LPD ya, dalam kerja dibagikan. Tugasnya di kelompok 1 dan kelompok 2 kan sama. Kelompok 3 dan kelompok 4 sama. Kelompok 5 dan kelompok 6 sama. Ya, jadi hari ini kita bersuara. Suara tetap. Jadi silakan kalian diskusikan. Jadi di situ masing-masing sesuai dengan temanya. Kelompok 1 tentang apa Bila? Letak wilayah Indonesia berdasarkan astronomis. Kelompok 2 juga begitu ya. Silakan. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 apa? Mengamati peta berdasarkan letak geografis. Kelompok 4 juga begitu ya. Sama dengan kelompok 3. Kelompok 5 mana? Oh, ini. Kelompok 5 apa tuh? Tentang geologis, ya. Berarti sama dengan kelompok 6. Diskusi boleh, curhat jangan. Petanya kan hitam putih ya. ya Bu. Nanti letak astronomisnya boleh kalian tandai, biasa pakai pulpen berwarna begitu. Makanya sengaja aku bikin warnanya itu hitam putih. Kan soalnya jelas itu kan yang mau dianalisis kan? Kalau ada yang tidak jelas silakan tanya ke ibu.
dimulai. Yang lain dengarkan. Baik, kami dari kelompok 1, mungkin saya moderatornya mewakili kelompok 1. Di sini tadi Bu Isma mengasih tugas kegiatan 2 dari kami, yaitu tugasnya yang pertama, pertanyaan pertama, temukan letak astronomis wilayah Indonesia pada peta yang ditampilkan dan tandai dengan pulpen berwarna. Pertanyaan yang kedua, analisis pengaruhnya terhadap Indonesia. Dan yang ketiga, presentasikan. Baik, dari hasil pengamatan dan analisis kami, teman-teman semua, boleh didengarkan ya Bu. Kami sudah tahu dan kami menandai, bisa dilihat semuanya kami menandai ya. Menandai, berarti sesuai dengan pertanyaannya. Karena kan pertanyaan tadi disuruh ditandai. Selanjutnya, bagian wilayah yang termasuk ke dalam letak astronomis wilayah Indonesia. Kemudian, dari hasil pengamatan kami, wilayah yang dilewati letak astronomis Indonesia adalah Kalimantan Barat. Nih, Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianaknya, bisa dilihat semuanya ya. Pontianak. Jadi berdasarkan pengamatan kami, letak astronomis ini sangat berpengaruh pada Indonesia. Salah satunya, kita mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Demikian hasil pengamatan kami. Dan dari kelompok lain jika ingin bertanya ataupun memberikan saran, kritikan, kami terima asalkan tidak ribut. Terima kasih. Baik, dari pernyataan tadi kan bilang menampilkan itu ya, kelompok 1 dan kelompok 2 itu kan sama ya, menampilkan bahwasannya letak astronomis Indonesia itu ditandai dengan pulpen warna merah. Jadi wilayah mana aja yang masuk dalam letak astronomis. Oke, Henry, dari kelompok berapa dulu? Kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari hasil analisis kalian terdapat letak astronomis Indonesia. Coba kalian jelaskan lagi dampak letak astronomis terhadap wilayah Indonesia. Ini minta dijelaskan lagi juga dampak letak astronomis terhadap wilayah Indonesia. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah memberikan pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan dari kalian, teman kami dari kelompok kami akan menjawab. Silakan Bapak. Saya akan menjawab dari kelompok 5. Selain mendapatkan sinar matahari yang banyak, sepanjang tahun Indonesia juga memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Jadi karena gitu ya Win, 3,5 derajat lintang utara, lintang selatan. Jadi yang dilewati wilayah ini itu kan cuma ada 2 musim. Indonesia ada berapa musim? Dua, memang 2 musim. Kan udah berapa lama tinggal di Indonesia? Saya 38 tahun, Dira 17, Ewin 17, Jaka 17. Jadi kalau ada yang ngomong di Indonesia itu ada 4 musim, berarti dia bukan orang Indonesia. Ya, tadi Bapak senyum-senyum aja nih. Orang lagi diskusi ya. Ada 2, yang pertama musim Indonesia, Bagas. Kita ini Indonesia. Jangan tanya Angga orang Jepang. Coba. Musim hujan, penghujan. Yang kedua musim panas. Nah, musim kemarau. Ingin mempresentasikan tentang letak geografis Indonesia. Dari hasil pengamatan kami dari peta di LKPD, letak geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang memiliki arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Hingga itu hasil pengamatan kami dari letak geografis Indonesia. Pada teman-teman yang ingin memberikan masukan atau pertanyakan, kami persilakan. Silakan. Tadi yang tampil kelompok 4. Dan apa tadi temanya Bintang? Tentang letak
geografis wilayah Indonesia. Oke, siapa yang mau menanggapi atau ada pertanyaan? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Kami belum mengerti apa itu wilayah Indonesia pada posisi silang. Tolong dijelaskan. Oh, kelompok 2 tadi belum paham tentang apa sih itu? Kenapa dibilang posisi silang ya? Tolong dijelaskan. Saya ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Posisi silang itu artinya posisi strategis, jadi siapa saja mudah untuk mendapatkan wilayah Indonesia. Maka dari itulah Indonesia menjadi pusat penghasil rempah yang sangat diminati dunia, sehingga Indonesia selalu menjadi incaran bangsa luar negeri. Itu posisi silang enggak? Untuk yang lain. Jadi posisi silang itu bisa dikatakan sebagai posisi strategis. Dari zaman dulu, posisi silang itu adalah posisi strategis. Bu, kenapa dibilang Indonesia sebagai posisi strategis? Ya, memang tempatnya strategis. Dari dulu kan dari mulai masuknya ajaran Hindu Buddha itu kan masuknya dari mana? Wilayah Aceh, Kerajaan Samudra Pasai. Ya. Jadi siapa aja kalau mau pakai jalur laut, ya, mau dapatin Indonesia itu sangat mudah. Makanya berbondong-bondong lah dari dulu, apalagi Indonesia terkenal dengan sumber daya alam, terutama di bagian mana? Komoditas rempah-rempah. Jadi Angga, Bagas dan kawan-kawan, ya, dikatakan posisi silang itu karena Indonesia ini adalah posisi sangat strategis yang ada di dunia. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan sekitarnya. Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu sirkuit Mediterania dan sirkum Pasifik, dan terletak di antara lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia, juga lempeng Indo-Australia. Ingin bertanya, kami silakan. Dan kembangnya, yaitu mengapa di Indonesia banyak sekali gunung api aktif. Saya ingin menjawab dari kelompok 3. Tadi kan kami sudah jelaskan, Indonesia itu terletak di atas 3 lempeng tektonik Eurasia, Indo-Australia, serta Pasifik. Jadi perlu diketahui lempeng ini selalu bergerak sepanjang waktu. Gerakan ini bisa saling bertumbukan, menjauh dan bergeser. Ketika 2 lempeng saling bertumbukan, salah satu lempengnya bisa terdorong ke bawah dan akhirnya meleleh. Proses inilah yang menyebabkan Indonesia punya banyak gunung api. Lempeng itu setiap waktu, setiap detik itu mengalami pergeseran. Apakah dia secara perlahan, apakah dia bertumbukan secara cepat, itulah yang mempengaruhi bentuk muka bumi. Objek kita bumi, jangan disambung mukamu. Aduh, baru kan udah istirahat, baru jam 11 sudah loyo semua. Ya, jadi kegiatan lempeng itu apakah nanti dia mengalami tabrakan? Ibu mau tanya lah, kalau si Hairul lari-lari kepentok sama Jaka secara keras, betul Pak? Kayak gitu juga kalau lempeng itu kan dia terjadi 2 hal. Yang pertama itu bisa terlipat, yang kedua bisa patah. Ada patahan, ada lipatan. Ya, jadi jangan heran, Bu. Saya kadang-kadang pusing, Bu. Oh mungkin saya vertigo gitu. Ya bisa jadi juga ada gempa dengan skala yang kecil. Bahkan ada juga getaran di dasar bumi ini yang hanya bisa dirasakan oleh hewan. Cobalah contohnya, ciri-ciri gunung api mau meletus, coba. Karena sering ada gemuruh dan gempa,
hewan yang ada di wilayah pegunungan itu dia berpindah Tempat. tempat. Kenapa? Karena hewan memiliki insting, bukan perasaan. Kalau saya yang punya perasaan, kita semua punya perasaan. Tapi hewan dan kawan-kawannya hewan pakai insting. Ya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan buku kalian juga, halaman, buka bukunya. Halaman 6 nak? Ya, halaman 6. Situ kan sudah dijelaskan bagaimana tentang dari mulai letak astronomis, letak geografis. Sekarang kita mau kaji sedikit tentang luas wilayah Indonesia. Ya, tadi di situ kita lihat bahwasannya Indonesia itu, ya, kita lihat tadi kelompok 1 dan 2 kan sudah menunjukkan masalahnya tentang wilayah mana aja yang dilewati letak astronomis. Tadi di mana dia bilang? Di Kalimantan. Di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Jadi kalau di sana, gini loh, ini semua berpengaruh, ya. Antara letak luas dan wilayah Indonesia, ini semua berpengaruh terhadap yang pertama itu perbedaan waktu. Ya, jadi kalau misalnya sedikit, kita kalau di Sumatera pakai Indonesia bagian barat atau Indonesia bagian timur atau Indonesia bagian tengah. Barat, berarti kita pakai WIB. Jadi kalau dia ke perhitungan ke timur, berarti kita ada selisih berapa jam kira-kira? 2 kali bang, 1 jam. Ya. Makanya kalau kita lihat kan, sebenarnya begini loh, banyak sekali keuntungan kita. Yang pertama dari letak astronomis, yang kedua dari letak geografis, yang ketiga dari letak geologis. Itu banyak sekali keuntungan. Kalau kita kaji dari geologis dulu ya Rido, dari geologis itu kita kaya sekali dengan potensi mineral bumi. Mineral bumi. Besi, apa lagi? Baja. Timah, emas, perak, nikel, boksit, itu semua termasuk dalam mineral bumi. Tapi kalau dia migas, ready, air sedekat. Tapi minum saya sejauh. Jadi ngapa? Dehidrasi. Tapi kalau dia terkategori migas, dia kan minyak dan gas. Siapa lagi yang mau menjelaskan atau memberikan masukan? Persilakan. Bu, di sini ada dikatakan Konvensi PBB tentang hukum laut. Terus pertanyaan pula, apa sih Konvensi PBB tentang hukum laut? Yaitu tadi membatasi wilayah-wilayah zona laut, mana batas teritorial Indonesia, mana yang di luar batas Indonesia. Itu fungsi mereka. Ini kan tadi di sini ada zona ekonomi eksklusif. Ya. Terus di bawahnya tuh ada zona tambahan. Bila tuh nggak paham kenapa harus Zona tambahan itu itu biasanya dihitung dari zona batas laut teritorial. Misalnya negatif laut begini. Ibu pakai bahasa yang gampang aja. Laut pesisir, laut sedang, ya, pertengahan, laut dalam. Nah, itu dia batasnya, itu namanya zona. Jadi kalau Bagas matanya udah merah sekali, Bagas. Itu LKPD-nya belum ya, pokoknya LKPD paling lambat nanti dikumpulkan besok pagi ya, besok pagi. Jadi zona itu tadi apa Ulani bilang kan? zona tambahan. Ini ada klasifikasinya dari mulai batas laut dalam, pesisir dulu, laut dangkal, laut sedang, laut dalam, dan seterusnya. Jadi masalah yang udah kamu amati, kamu analisis, semuanya sudah terpecahkan? Sudah? Jadi menurut kamu Edwin,
Gimana tadi penampilan Gila dalam diskusi menyampaikan analisisnya? Menurutmu gimana? Menurut saya lumayan bagus Bu. Lumayan bagus. Iya. Lumayan bagus. Kenapa lumayan bagus? Tanggapan dia aja Bu. Lumayan. Oh, cara menanggapi atau tanggapannya? Menanggapi Bu. Oke, kalau menurut si Erwin, dia lumayan bagus cara menanggapi. Menurut Ardi, gimana Bintang menyampaikan hasil analisisnya tadi? Ya. Kalian, selesai. Lumayan bagus lah Bu, Kak, untuk metode. Bahasa apa itu? Berarti nggak mata-mata itu Bu. Lancar, Bacanya. public speakingnya bagus. Itu yang saya mau. Coba dibiasakan supaya kalian itu belajar mengungkapkan pendapat, ya. Yo. Jadi untuk materi hari ini kita tentang letak luas dan batas wilayah Indonesia. Itu sudah paham, sudah jelas. Halo. Oke, jadi kita ke ini ya. Kita kembali lagi tadi bahwasannya secara astronomis Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu tentang letak astronomis. Jadi kalau misalnya tadi letak geologis, apa? Ayo. Letak geologis itu adalah suatu wilayah yang didasarkan pada struktur lapisan batuan bumi, ya benar. Jadi Bu, kenapa kita sering sekali kenapa kita banyak api aktif Bu? Tadi dimarahin sama ibu kan udah dijelaskan tadi. Kita ini ada di atas lempeng dari mulai Indonesia begitu. Terus kalau dia bilang itu kena gas sama ibu ya kan? Dia sebel maunya langsung jelasin langsung kan ditanggapi begitu. Baik, jadi kesimpulan kita hari ini kalau kita lihat Indonesia itu kan dibilang judul besar kita apa? Indonesia sebagai poros maritim dunia, ya. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai poros maritim? Artinya sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah laut dengan segala kemampuan, dengan segala potensi yang terdapat di dalamnya, ya. Dari seluruh potensi itu kembali ke kita. Hasilnya itu kan kita menikmati dari mulai kita ekspor atau kita gunakan sendiri, bukan begitu Bagas? Begitu. Nah, lagi ngomong ya, ini udah penutupan loh, udah terakhir. Kemudian kita lihat lagi, kalau misalnya ada yang bilang, Bu, potensi sumber daya di daratan itu lebih besar daripada di laut. Salah. Otomatis lebih banyak di wilayah lautan. Kenapa? Karena wilayah lautan tadi luas. Makanya Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, ini boleh di KPD-nya ada berapa lagi tuh? Ada 1, 2, ada 2 pertanyaan lagi kan? Sambung kata ya. Itu paling lambat dikumpulkan besok pagi. Iya Bu. Ya? Oke, kalau gitu boleh siap-siap dulu. Siap-siap dulu. Habis itu siapkan nanti ya ke kelas. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah balik pelaksana.
Assalamualaikum.